Air mata duka bertukar air mata bahagia. Pasangan cinta sejati yang menikah pada tahun 1983 ini harus mengalami ujian berat. Itulah risiko memilih suami seorang prajurit. Harus siap bela negara kapanpun ditugaskan. Titi paham dengan itu semua, tetapi tetap saja hatinya merona kala melepas kepergian sang suami berangkat menuju perang. Inilah sepenggal kisah Titik Soeharto dan Prabowo Subianto. Saat cinta datang, Titik tak bisa mengelak memilih suami seorang prajurit. Taman Mini Indonesia Indah jadi saksi bisu bersatunya dua keluarga, Soeharto dan Sumitro. Sejak saat itu, Titik mulai merajut angan dan asa membina rumah tangga bahagia hingga akhir hayatnya. Namun apa daya, negara dalam keadaan darurat perang. Soeharto, sang ayah tercinta, menugaskan prajurit tanpa tebang pilih. Suami dari putri tercintanya yang belum lama menikmati indahnya bercinta harus diterjunkan dalam medan tempur. Sebagai seorang prajurit, Prabowo siap untuk ditugaskan sebagai tanda baktinya pada negara, tapi tidak dengan Titik, meski pada akhirnya harus pasrah pada keadaan. Dengan tatapan sedih dan berlinang air mata, Titik melepas kepergian suami tercintanya. Kini Titik Soeharto hidup dalam kesendirian, berteman dengan rasa khawatir yang mendalam. Meski berada di kamar yang indah, makanan yang enak dan bergizi, tapi hatinya tak pernah nyaman. Tak ada makanan yang enak, tak ada yang terlihat indah. Yang ada dalam pikirannya hanyalah membayangkan suami tercinta di luar sana. Apakah dia kedinginan? Apakah dia terluka? Apakah dia selamat? Di kala malam hingga larut, Titik tak bisa memejamkan mata. Pikirannya melayang jauh. Tak ada yang bisa dilakukan Titik selain hanya merintih dan berdoa pada Tuhan pencipta alam agar suaminya terlindung dari mara bahaya. Rupanya ujian Tuhan belum selesai. Tahun 1998 terjadi peristiwa penting. Negeri ini dilanda krisis hingga terjadi demonstrasi besar-besaran. Di bawah hasutan Amin Rais, ribuan massa mengepung kantor DPR MPR. Prabowo yang kala itu menjabat sebagai pangkostrat menghadapi tuduhan dua arah. Di pihak keluarga cendana, ia dituduh berkomplot dengan para demonstran, bahkan dituduh hendak kudeta. Sedangkan di mata rakyat, dia dituduh sebagai antek Soeharto, pelanggar HAM, terlibat dalam kasus penculikan para aktivis. Puncak kemarahan keluarga cendana, ia diusir dan tidak diperkenankan menginjakkan kaki di keluarga cendana. Melihat tuduhan itu, Titik Soeharto, sang istri tercinta, hanya bisa meneteskan air mata karena ia yakin suaminya tak bersalah. Bahkan setelah Soeharto lengser, Jenderal Wiranto telah mencopot jabatan pangkostratnya. Tamat sudah karir militer Prabowo. Akhirnya dengan langkah berat, Prabowo berangkat ke Yordania menemui sahabatnya, Pangeran Abdullah, putra mahkota Yordania. Pada akhirnya, Prabowo mampu bangkit dari keterpurukan, sukses membangun bisnis dan kembali ke tanah air dengan mendirikan Partai Gerindra sebagai kendaraan untuk mewujudkan mimpinya menjadi presiden. Berkali-kali gagal dalam kontestasi pilpres, tetap tak menyurutkan langkahnya. Kini beban berat di pundaknya yang telah diimpikan menjadi kenyataan. Prabowo terpilih secara sah menjadi presiden pada periode 2024-2029. Dengan demikian, air mata duka Titik Soeharto bertukar menjadi air mata bahagia. Cinta keduanya yang telah terpisahkan oleh jarak dan waktu, kini bersemi kembali. Karena terbukti, mereka sama-sama bertahan menunggu penantian. Bahkan Prabowo pernah mengatakan, jika tidak denganmu, maka tidak dengan yang lain. Cinta sejati bersatu kembali.